yang sudah dilakukan tracheostomy. Stomy itu adalah stoma lubang di trakea. Ini ada sebetulnya alat ini agak pendek, jadi pas mencabut itu tidak begitu ribet ya. Ini cepat dia, tidak ribet dia. Ukurannya pendek. Jadi kalau misalnya mencabut tuh dia harus di udaranya harus kita salju. Memasangkannya. Kenapa saya pasang gini dulu? Supaya nanti memasukkan ini mudah. Seharusnya nggak begitu, ya. Ini masuknya ke paring, ya. Oh, ini enggak, dia masuknya bukan begini ya, bukan paksaan begini dia. Cuman karena ini karet semuanya nyekat gitu ya. Nah, ini ginilah kira-kira pasien tracheostomy itu. Kemudian ya, ini kemudian fiksasinya dari mana? Dari balon itu tadi. Ini fiksasinya. Nampak balon ya? Nampak balon? Nah, itu sebagai fiksasinya. Nah, ya. Oke. Jadi kalau untuk menariknya itu dikeluarkan dulu. Jadi tali pemasangan dari tracheostomy ini diikatkan di leher. Dan ini juga akan diganti nantinya. Tuh, ini belum ya, ini masih dalam menyiapkan. Oke, kemudian kita hubung dengan selang oksigen. Tadi mau apa saya tidak megang ini. Jadi oksigen terpasang tergantung kondisinya. Biasanya maintenance-nya 3 sampai 5 ya. 3 sampai 5 mana dia? Oksigennya kecil. Ini sebesar ini, Bu. Ya, ukurannya lebih kecil dari ini ya. Ini kan untuk suction. Ya. Tapi kalau saya tukar ke sini, ini suction susah lah nanti ini. Ya. Nah, ini terpasang. Di oksigennya di sini, ini kebetulan oksigennya nggak ada habis. 3 sampai 5 maintenance ya. Ini ada satu lagi.
Nah, ini terletak dia ini ya, posisinya begini. Terus ya, ini alat cukup ini saja. Ini masuk sini. Ya, kemudian kasa untuk mengganti ini, tali baru mengganti ini ya. Kemudian ikat tebak nanti membersihkan bagian dalam ini, jadi ini nggak perlu diangkat ya. Ikat tembaknya mungkin harus lebih dari 2 ya. Ini ada handphone ya. Kemudian alat di sini ya sama dengan alat perawatan luka. Ini salahnya nggak boleh disentuh-sentuh lagi ya. Guntingnya di sini bisa aja gunting jaringan, ada pinset anatomis, pinset chirurgis, pasang. Ya, ini tempat NaCl. Ya, disinfektan. Ada. Ya. Jadi udah siap untuk dilakukan perawatan. Kita perawatan trakestomi, bukan melakukan trakestomi. Tolong dibedakan. Yang melakukan trakestomi itu adalah medis. Kita melakukan perawatan. Jadi siapa yang dilakukan trakestomi? Pasien apa aja? Cek dulu jarinya itu dengan oximetri. Kita ingin mengetahui saturasi oksigen. Oksigen apabila sudah saturasinya itu 95, itu sudah bisa kita tarik ke atas, istilahnya baru berada lewat fase kritis. Nah, gitu. Jadi itu jangan turun gitu. Bagaimana mempertahankan 95? Jadi oksigen ya, artinya kalau dicek lagi PO2-nya nanti jangan turun dari 80 gitu. 80 itu sebetulnya kurang bagus juga kan, sudah di ambang batas juga ya. Ya. Udah. Kalau nggak jelas omongin saya ini kan ditanya. Ya, jadi jangan diam ya. Ditanya, ngerti? Diam. Nggak ngerti? Diam. Ya. Oke, jadi kita cek saturasi oksigennya dulu. Ya, tanganmu. Jadi pasien bisa kita ambil jempolnya kah? Ya, kita cek ya. Ini oksigennya, oke. Puls. Nggak ada baterai kali ya? Ini dia akan keluar dia ininya. Ini baterainya kayak ini. Udah. Whatever lah ya. Pokoknya gini lah. Nah, oximetri terpasang. Kalau di ICU itu 95 itu sudah lewat ini. Tapi kalau di ruangan 95 itu harusnya dimonitor terus gitu. Jadi kalau orang di ICU katanya 95 itu sudah lewat fase kritis gitu ya, dalam disorder respiratory ya. Nah, kalau ini kan saya ini lagi di bawah 96, kamu harus melakukan ya pemberian ambu itu dalam 1 menit mungkin sekitar 10 kali ya. Nanti dicek lagi. Jadi saturasi ini selama kita ini mungkin bagusnya dipasang ya, dipasang biar bisa kita monitor. Nah, kenapa dalam perjalanan kita melakukan perawatan trakeostomi, kalau terjadi penurunan saturasi kita pompakan lagi ambunya, ambu bag ya, gitu ya. Oke. Nah, nanti ada yang nggak kenal dengan ambu bag, dipanggil apa, diambil sama temannya. Dah. Kita mau copot ini kan, jadi oksigen
alat saya kayaknya sedang lagi nih ya. Cek tolong. Jadi ini kita copot. Nah, tempatnya harus diletakkan karena dia mau masuk ke ini ya, ke dalam. Saya ambil bagian dalamnya aja sebagai pasien akan kita lakukan. Jadi ini kita angkat dulu. Kebetulan tangan saya udah pakai handscone stereo, jadi ini saya selamatkan. Tapi kalau misalnya mau pakai handscone biasa, ya contoh kalau mau pakai handscone biasa, mau pakai ini dulu, kasa stereo, mau ambil satu, kemudian mau bungkus, ya, bungkus, kemudian ditarik. Kemudian ditaruh di tempat yang aman. Ini namanya aman, ya. Oke. Nah, kita cek saturasi. Ya. Kita cek saturasi. Oh, saturasinya 95. Kita harus memompa, ya. Kita coba ininya ya. Kita pasangkan di sini, kemudian kita hubungkan, lakukan. 1, 2, 3, 4, 5, 10 ya. Nanti nampak di sana hasilnya 10 pompa. Kemudian kita buka, kita cek saturasinya. Oh, naik 96. Oke, ini kita amankan dulu ya. Berarti kita bisa melakukan kelanjutannya dari perawatan tracheostomi. Kalau tiba-tiba 95 lagi, ya Anda burukan ini dulu gitu. Pompa lagi. Tuh ya. Nah, sekarang kita anggap dia sudah aman nih. Nah, sekarang kita mau melakukan perawatan luka, ya. Perawatan lukanya dari stomanya dan perawatan tracheus tube-nya. Stoma, lukanya, dan tracheus tube serta talinya nanti juga ya. Dekatkan bengkok ya. Ini kita tuangkan ini NaCl. NaCl, kemudian ini ada betadine, mungkin nanti aja saya minta tolong ya. Kemudian di sini saya mengeluarkan ini nanti yang saya pegang, jadi ininya jangan kesentuh. Gitu ya. Paham? Ya, oke. Nah, kemudian kayaknya alat saya sudah siap. Ya, saya mungkin cek masih bisa lakukan tindakan selanjutnya. Di sini banyak slam, ya. Sini banyak slam. Saya kayak ini dulu, kayak slam dulu. Ya. Saya kayak slam dulu. Apanya dah? Baca pasang, tolong dong. Udah. Jadi jangan sentuh ujungnya, ya. Nah, jadi kita ya membantu pasien. Mana air saya tuh kita taruh di belakang saya. Jadi mau
Di waktu masukkan kita tutup biar dia bisa ngisap ya. Kemudian sampai kalau kita perkirakan 15 cm bisa ya, sampai ke trakeanya itu ya, pas ujung trakeanya itu. Kemudian sambil kita putar 360. Nah, kemudian tarik, kemudian kita bilas ya, kita bilas. Ini kayaknya alatnya baru kan, jadi kosong soalnya. Ulang lagi. Kira-kira begitu loh bunyinya setelah itu dihisap ya. Nah, kemudian mulut juga perlu kita ini kan ya. Lamanya berapa? 5 sampai 10 detik. Kemudian hidung. Nah, kalau udah selesai kita bilas ya. Dan ini dimatikan. Dan ini bisa kita singkirkan. Oke. Nah, cek lagi saturasi. Kalau dia 95, kita pompakan lagi. Ya, kita pompakan lagi. Jumlahnya sama. Ya. Jumlahnya sama ya. Lakukan. Tuh. 2 3. Jadi enggak gini ya. Tangan saya sakit. Jadi enggak terlalu kuat ya, jangan begini. Dia kecepatannya sedang saja. Ya. Nah. Sampai 10. Dicek lagi saturasinya. Oh, udah. Ini kita lanjut untuk perawatan lukanya ya. Nah, untuk perawatan lukanya saya akan ganti. Jadi nanti kalau Anda profesi, nanti Anda tidak merasa kagok. Kalau di ICU itu ada pasien tracheostomi, yang jelas Anda sudah ada basicnya. Seperti apa perawatan luka tracheostomi di ruang ICU itu sebetulnya lebih banyak praktis. Kadang-kadang praktis ini membuat kita lebih kencang. Ya, karena teori kita alon-alon ya. Kemudian hati-hati. Kadang-kadang dia ada trik sama mereka itu karena mereka udah terbiasa. Ya. Yang jelas kita ya artinya dari pendidikan mengajarkan secara teoritisnya seperti apa ya. Nah, tetap follow up saturasi oksigen ya. Nah, karena oksigennya kan dikeluarkan ya. Ini biasanya kalau pasien di ICU yang pakai tracheostomi itu baru-baru, tapi kalau sudah sekian hari nanti sudah normal dalam pernapasannya, tentu dia akan dipindahkan. Perawatan luka ya. Buka rasa ini, cuman caranya adalah bisa kalau misalnya ini Anda agak terganggu
Kenapa ini kan berlumuran kotoran ya, ya. Nah, kita nanti bisa ditarik, ya, Pak. Kita tarik ya. Oke, tempat sampah, bengkok. Ini saya mengurangi, ya. Menyentuhkah dengan pinset saya di atas? Enggak kan? Saya bertanya, saya jawab sendiri. Anda ngerti dengan pertanyaan saya? Ngerti. Jadi pinset ini saya cuci dulu karena saya mau melakukan, ya. Sebetulnya bisa diambil dengan satu pinset sih. Nanti kita on kan, ya. Misalnya kita buka dengan ini satu, kemudian ini kita on kan, kita taruh di bawah dengan bengkok yang lain isinya klorin. Ya, sekarang kita bersihkan. Kita bersihkan agak ditipis kan, ya. Oke. Ya, beberapa kali. Kemudian kita bisa, ya kalau menurutmu itu belum bersih ya bisa, silakan aja dilakukan karena ada yang melihat pasiennya seperti apa, ya. Terus boleh satu kali lagi kita lakukan, tapi jangan menusuk, ya. Oke. Nah, kita taruh dulu, ya. Kita taruh dulu di sini. Nah, ini dicopot, ya. Ini dicopot dulu, ya. Kemudian setelah dicopot, kemudian mungkin kita bersihkan ya. Kalau dia alat gantinya ada, nanti diganti. Saya nggak bisa copot karena itu besar ya, susah. Karena pantom kita juga tidak lagi standingnya tracheostomy, tertekuk susah dia, ya. Jadi saya beginikan pasien, kalau kita di ruangan kritis itu tuh lumrah, itu merupakan caring ya. Jadi karena kita sayang sama pasien, jadi kita ginikan, ya, karena dia bukan area ini. Oke. Nah, kadang kalau misalnya tangannya di sini, jadi kita gini. Nah, paham? Jadi kalau misalnya saya pakai handscoon, saya mau menyentuh seseorang, apa kabar? Menunjukkan adalah Caring. apanya, Mak? Empati, simpati? Ya? Empati. Kalau simpati gimana? Nggak boleh. Kalau kita perawat nggak boleh. Nah, seperti itu. Kemudian setelah kita ini, ya, kita angkat, kemudian kita bersihkan, mungkin bisa kita masukkan lagi, ya. Nah, mungkin untuk menempatkan ini tempatnya bisa kita pakai medianya ini, atau mungkin ada bak instrumen yang apanya penting steril. Ya, kalau diganti berarti diganti, gitu ya. Nah, kita melihat di sini
Tentu dalam membuka ini tentu harus ada ditarik oksigennya udaranya dulu, baru kita nah oke. Nah kemudian kita lanjut untuk perawatan lukanya, kita masuk kepada pemberian betadin. Memasang betadin di luka, jadi cara masangnya adalah diselipkan aja ke bawah ini ya. Kalau misalnya Anda punya katembat, tadi saya katakan jangan 2 kata saya, berarti ini juga cuman untuk betadin. Kalau lebih kita bisa NaCl-nya dengan ini dulu. Jadi kita perawatan lukanya yang mungkin yang bagian dekat yang sulit disentuh oleh kasa tadi, itu bisa dapat ditarik oleh katembat ya. Kemudian yang sisi yang lain bisa kita pasang, dan itu cuman memberikan betadin. Udah. Nah, sekarang kita apa lagi? Mau memasangkan kasa ya. Kasa ya. Kenapa ketawa? Hah? Ada yang lucu? Ada yang lucu? Kecil ya? Oke. Nah, udah. Nah, kemudian kita melanjutkan, cek lagi saturasinya berapa saturasinya. Kemudian O96, O95, ambu lagi ya. Kemudian kita pasangkan lagi oksigennya ya. Kita pasangkan dulu oksigennya sebelum tali dipasang. Tangannya enggak berdaya. Oke, kita pasang oksigennya, tergantung ini ya ordernya berapa di order oleh medis. Oke, dan tenang begini ya. Nah, kemudian kita akan mengganti tali pengikat trakeusnya. Kita buka yang baru ya. Kita angkat. Kalau cara memasang tali ini banyak cara ya. Tapi janganlah terlalu panjang talinya, jatuh. Nanti tidak nyaman pula pasien. Kelihatan sama orang lainnya juga kurang bagus. Ya. Saya angkat kepalanya sedikit ya Pak. Oke. Saya pasangkan ke sini. Maaf ya Pak. Jadi Bu, oksigennya kenapa kok udah dipasang? Kan mendingan selama kita kerja kan, kalau memang nggak ada lagi yang ini kan lebih bagus. Soal oksigennya dimasukkan, cek lagi saturasinya. Tapi biasanya kalau oksigen sudah masuk, insya Allah bisa terjaga. Ini kita copot, sorry ya.
Nah, ini kita copot, kemudian pasiennya sudah selesai, ya. Nah, mungkin untuk fiksasi, ya, yang perlu kita ini kan, apakah memang dia terfiksasi atau bukan? Atau kadang-kadang kita lupa ya memastikan. Jadi kita tarik dulu, ada udara nggak? Oh ada, berarti ada, kita masukkan tadi, misalnya kita masukin lagi, ya. Nah, oke. Nah, kemudian alat kita bereskan, ya. Kita bereskan alat. Mana yang bisa dibuang. Oke, itulah tracheostomy.